Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Ajeng Rani. Apa kabar semuanya teman-teman yang sudah jadi subscribernya Tarotnya Ajeng Rani ataupun yang belum ya? Apa kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat ya. Baik, untuk kali ini kita mau bacakan untuk sebuah pertanyaan nih ya. Mungkin dari kalian memiliki kisah yang samakah ya? Semoga bisa resonate di sini. Bacaannya general reading ya. Pertanyaannya, apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Mungkin ada dari kalian yang mengalaminya ya, si dianya entah kemana sekarang, masih ada kesempatan kedua dia bisa kembali lagi bersama kita. Baik, kita simak sama-sama ya. Berikut ini bacaannya, apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Ya. Oh ya, teman-teman, sebelumnya di sini general reading, jika teman-teman mau private konsultasi baca tarot bersama Jeng Rani ya, private readingnya bisa melalui email di jengranitarot@gmail.com di sini, atau direct message Instagram ya, atau WhatsApp ya. Dari Instagram di sini juga ada kontaknya ya. Baik, berikutnya kita baca sama-sama ya. Fokus dalam hati untuk bertanya, apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Oops, loncat semuanya ya. Apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Kita ambil 3 kisah yang loncat sendiri berikut ini ya. Apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Ya, kita ambil buka pertama ya, kisahnya ya. Apakah dia akan kembali lagi? Wah, di sini ada 4 wands. Sebuah ceritanya tentang sebuah hubungan yang settle ya, yang udah kuat ya, udah ke arah positif ya, hubungan mau resmi ya. Coba kita lihat nanti ya, dia resminya ini kembali ke kita atau dia sudah ada hubungan resmi dengan yang lainnya ya. Coba kita lihat lagi nanti ya, ada identik sebuah pernikahan di sana ya. Yang kedua ya, kisah yang kedua, apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Wah, di sini ada 10 wands ya. Ceritanya nih kayaknya ada beban berat di sana. Mungkin dia saat ini merasa terbebani jika dia ingin kembali lagi ya. Coba nanti kita ulas kembali ya, kira-kira hal apa yang bisa membuat dia kembali atau membuat dia terbebani di sana itu apa aja sih gitu. Selanjutnya cerita ketiga ya. Di sini ada High Priest ya. Ada sebuah misteri. Ada hal yang belum terungkapkan di sana. Masih misterius antara dia bisa kembali atau tidaknya, nanti kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Baik, berikutnya ya, kita ambil beberapa kartu di sini ya. Untuk kisah tentang sebuah hubungan serius, mungkin pernikahan ya, yang dia lewati saat ini. Wow, ada 4 cup, ada 8 cup ya, satu lagi di sini ada Queen of Wands ya. Ceritanya di sini ya, sempat ada keinginan dia untuk kembali ya, dari cerita 4 wands ya. Dia ingin kembali serius untuk bisa menjalin hubungan di gerbang pernikahan ya. Tetapi pada perjalanannya dia untuk kembali, ada sebuah kekecewaan dan kejenuhan di sana yang membuat dia ragu-ragu untuk kembali lagi. Ya. Dan ternyata keraguan-raguannya ini membuatnya dia untuk akhirnya memutuskan meninggalkan atau melangkah supaya tidak terbebani dengan kekecewaan di sana. Mungkin dia beranggapan jika ada keinginan untuk kembali, nantinya diri kita yang menantinya dia kembali sudah memiliki pasangan atau hubungan yang lain, dia takut kecewa di sana ya. Ada 4 cups. Jadi dia sepertinya lebih baik mengalah dan meninggalkan masa lalunya ya, meninggalkan kita sebagai sisi masa lalunya dia untuk bisa fokus ke depan dengan seseorang yang dia hadapi saat ini ya. Jadi kemungkinan besar dia untuk kembali lagi ya, dalam perjalanannya ini mengalami sebuah kegagalan sana ya. Padahal sebelumnya ya, sebenarnya dia ada niatan untuk bisa kembali lagi dan membuat sebuah janji suci di sana ya, untuk hal yang serius dalam ikatan pernikahan. Tapi pada perjalanannya akhirnya dia
memutuskan untuk melepaskan diri kita kayak gitu, karena dia takut dikecewakan dan ingin dia fokus terhadap seseorang atau sesuatu yang dia hadapi saat ini kayak gitu. Wah, kecewa dong, nggak jadi deh. Nggak jadi balik. Oke, nggak masalah. Coba kita simak ya cerita yang kedua. Di sini tentang sebuah beban. Ya, dari 10 wands ya. Kita lihat dari ketiga kartu berikutnya ya. Di sini ada King of Swords. Lalu Five of Pentacles. Ya, kayaknya ya di sini ya merasa terbebani dengan hal-hal yang membuat dia enggan melangkah untuk kembali lagi. Ya, kenapa? Dia setelah berpikir ya, banyak hal yang dia pertimbangkan dari cerita King of Swords. Ya, dia memiliki visi dan misi ke depan yang lebih baik, mungkin ada planning lain dia ya. Dan sehingga planningnya tersebut mengarahkan bahwa dia hendaknya akan meninggalkan kita gitu. Dia nggak mungkin bisa kembali. Dia sudah ikhlas dan melepaskan karena mengingat bahwa dia mengalami sebuah beban berat ya jika kembali itu tidak menyelesaikan masalah atau bagaimana. Nah, kan benar ya. Sampai pada titik terakhir ya dia merasakan 10 wands dan 10 sword ya. Dia berpikir, mungkin dia merefleksi ke masa lalunya dia saat bersama kita, saat bersamaku. Ada hal-hal di sana yang membuat dia teringat bahwa terasa menyakitkan ketika bersama-sama kembali. Inilah sebabnya yang membuat dirinya ya merasa terbebani jika kembali lagi. Sehingga di sini ya ceritanya juga untuk pertanyaan apakah dia akan kembali lagi kepadaku. Sepertinya juga tidak kembali ya teman-teman ya, karena di sini dia merasa terbebani di sana dan merasa ada hal-hal yang tersakiti kayak gitu. Ya, berikutnya untuk cerita ketiga ya, cerita ketiga di sini ada High Priest ya, masih misterius. Apakah dia bisa kembali atau enggaknya ya? Wow, ini ada 3 cup. Ada The Lovers. Wow. Ini misteriusnya banget nih, banget. Ini kayaknya untuk pembacaan kali ini semuanya nggak bisa balik ya, dia nggak bakalan bisa kembali lagi. Kenapa nih? Dari cerita High Priest ya, ada sesuatu hal yang misterius yang ditutup-tutupi. Ditutup-tutupinya kenapa sih? Ternyata ada hubungan lain di sana. Cerita 3 cup tentang hubungan alternatif yang dia jalin dengan seseorang yang lain selain diri kita ya, mungkin sekarang sedang berjalan ya. Mereka berdua saling memadu kasih, ada The Lover di sini ya, saling erat hubungan cinta di antara mereka berdua saat ini. Jadi ini masih misterius banget ya, untuk indikasi dalam waktu dekat kembali susah ya, karena dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain di sana. Ditambah lagi di sini ada Knight of Pentacles ya. Kalaupun dia sempat ada rencana terselubung ya, tidak terungkapkan dengan pasangan dia saat ini yang dia jalin ya. Ya, dia sepertinya masih mengurungkan niatnya untuk kembali lagi kepada kita, karena di sini ada cerita Knight of Pentacles ya, tidak ada pergerakan, stuck di tempat kayak gitu. Jadi dia tetap fokusnya masih sama pasangannya saat ini, nggak kemana-mana dulu, karena ya seperti diketahui di sini ada The Lover, masih saling sayang, saling cinta di sana ya. Mereka sedang menikmati happy-happynya ya. Ada sebuah momen di mana kebersamaan mereka berdua saat ini luar biasa, membuat mereka terlena dan merasa sangat bahagia di sana ya. Gitu teman-teman. Menarik sekali ya ceritanya ya untuk kali ini ya. Apakah dia akan kembali lagi kepadaku? Sepertinya di sini dari ketiga cerita ini susah ya untuk diterjemahkan dia bakalan kembali lagi kayak gitu. Coba kita lihat ya, apakah ada pesan dari Oracle ya, jika suatu saat nanti di sini belum ada kesempatan dia akan kembali ya. Kenapa? Karena masing-masing dari ketiga cerita ini fokus dengan hubungannya sendiri-sendiri ya, hubungannya dia yang dihadapi saat ini. Coba kita lihat untuk cerita pertama. Di sini ada balance ya. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. Kayak gitu. Jadi saat ini dia mungkin cenderungnya belum bisa kembali dan dia fokus dengan hubungannya saat ini. Kenapa? Karena dia merasa
ada sebuah keseimbangan yang dia rasakan dengan sosok yang dia jalani saat ini ya. Di sanalah dia merasa ada tantangannya, bahwa hubungan dengan kita kayaknya nggak perlu banyak dibicarakan lagi, udah stop aja kayak gitu ya, karena dia merasa bisa nyaman dan seimbang dengan sosok yang dia jalani saat ini kayak gitu. Berikutnya untuk cerita kedua, kira-kira apa sih pesan dari oracle di sana ya, karena dia sangat terbebani, nggak bisa kembali karena masih mengingat rasa yang menyakitkan di antara kalian berdua ya, yang dia rasakan masih melekat. Dan di sini dia ada ceritanya di sini, pesannya ada my beloved ya. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi meskipun demikian, mungkin secara fisik ya, dia nggak bisa kembali karena merasa tersakiti. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat dia terbebani secara fisik ya, mungkin jarak, waktu, ataupun hal-hal tertentu yang berhubungan dengan materi. Tetapi secara spiritual di sini ya, dia masih mengingat kita ya untuk perasaannya. Dan di sanalah dia karena mengedepankan perasaan yang di dalam hatinya ya, dia tidak mau tersakiti lagi. Jadi dia lebih ikhlas jika tidak kembali lagi ya, kayak gitu. Terakhir untuk ketiga pesannya adalah embrace through each other you find the missing pieces ya. Sebaiknya ya diikhlaskan saja ya pesannya teman-teman untuk cerita ketiga, karena dia masih misterius untuk kembali lagi kepada kita, nggak ada pergerakan ternyata, karena dia masih membangun hubungan romansa dengan sosok yang lain di sana ya. Jadi kita harus ikhlas di sini, kita perlu embrace diri kita sendiri. You find the missing piece, nanti kedepannya kita akan menemukan sosok yang baru ya. Jadi ini kartu supportnya supaya kita tetap bisa optimis satu sama lain ya, dan bisa mendoakan terbaik untuk hubungan kedepannya nanti ya, untuk diri kita. Amin. Oke teman-teman, dari saya itu dulu ya untuk bacaan kali ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan atau private reading silahkan email di sini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Ditunggu video-video saya berikutnya ya. Cing Rani pamit, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Dah, thank you.